Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan alur cerita Guruku Adalah Seorang Dewa part 14. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys ya. Cerita pun kita lanjutkan kembali di mana terlihat Yang Yun yang sedang ngabajed saja sambil berbincang-bincang dengan bapak-bapak tersebut. Terima kasih, kau juga tidak sesederhana itu. Kau pernah membunuh beberapa orang, ucap Yang Yun dengan begitu seramnya. Sontak saja hal itu pun membuat bapak-bapak tersebut menjadi rewas. Ternyata Tuan begitu muda, tetapi memiliki pasangan mata yang begitu hebat, ucap bapak-bapak tersebut dengan wajah kerewasannya. Lantas bapak-bapak itu pun memasang wajah polosnya sambil menggaruk-garuk kepala seperti ada yang ditutupi. Lantas dia pun berkata, "Haha, aku bernama Wang Museng, anggota tentara Cina. Pernah ikut dalam pertempuran. Intuisi Tuan lumayan tepat, ucap si Tuan Museng kepada Yang Yiyun seolah-olah menutupi sesuatu dan mengalihkan pembicaraan Yang Yun tersebut. Tuan Museng, aku mohon maaf, aku bernama Yang Yiyun. Sekarang seorang mahasiswa, seharusnya tidak berbeda jauh dengan anakmu tadi, Tuan Museng, ucap Yang Yiyun. Lantas kita pun diperlihatkan dengan mobil ambulan yang sudah tiba di tempat kejadian tersebut. Uiu, 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 kuk, kuk, kuk. Kijang satu. Mengawali perpisahan mereka, Tuan Museng pun memberikan secari kertas kepada Yang Yiyun. Lantas dia pun berkata, "Tuan Yang Yiyun, mohon tinggalkan nomormu di sini. Nantinya aku Museng pasti akan membalas budimu berkali lipat, Tuan Yang Yiyun," ucap paman Museng tersebut sambil memberikan kertas untuk menulis nomor telepon Yang Yiyun. Tuan Museng terlalu sungkan. Aku pernah belajar kedokteran sedikit. Sudah seharusnya menolong orang, ucap Yang Yiyun kepada Tuan Museng tersebut. Terlihat para dokter pun sesegera mungkin menolong si Zongren tersebut. Lantas mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit. Namun Yang Yun pun memikirkan Tuan Museng tersebut dengan roh jahatnya yang sangat berat. Dia pun memikirkan entah pertempuran yang mana yang telah dilakukan oleh Tuan Museng tersebut. Mengingat ayahnya juga hilang di medan pertempuran. Sampai sekarang tidak ada kabar keberadaannya. Tidak tahu apakah masih hidup ataupun sudah tiada. Namun Yang Yun menepis pikirannya tersebut. Dia pun lebih memikirkan pelatihannya untuk menjadi lebih baik ke depannya, karena dia adalah seorang penerus dewa. Tunggu setelah kemampuanku sudah berkembang, nantinya akan ada banyak waktu untuk mencari informasi tentang ayahku, pikir Yang Yiyun di dalam hatinya sambil berkuliah. Namun tepuguh karu ada orang yang memanggil Yang Yiyun. "Yang Yiyun, apa yang sedang terjadi?" Dan akhirnya kita pun diperlihatkan dengan sosok Neng Lingling yang sangat aduhai mempesona membahana. "Kenapa kau keluar? Tadi kan kau sudah mandi, sekarang terkena hujan lagi. Cepat kembali," ucap Yang Yiyun. "Aku khawatir terjadi sesuatu kepadamu, Yang Yiyun. Dan juga yang aku tanyakan di atas gunung tadi, kau masih belum menjawabnya, Yang Yiyun," ucap Neng Lingling kepada Yang Yiyun menanyakan hal tersebut. "Pertanyaan di atas gunung?" ucap Yang Yiyun di dalam hatinya terkaget-kaget. Lantas Yang Yiyun pun mengingat pertanyaan Neng Lingling waktu di atas gunung. "Yang Yiyun, setelah aku pergi, apakah kau akan mengingatku?" Seperti itulah pertanyaan Neng Lingling kepada Yang Yiyun waktu di atas gunung. Lantas Yang Yiyun pun menjawab pertanyaan Neng Lingling dengan santuinya sambil memegang pundak Neng Lingling. "Tentu saja aku akan merindukanmu setelah kau pergi ke Perancis. Karena kita ini teman, bukan?" ucap Yang Yiyun dengan santuinya. Sambil tersenyum, Neng Lingling pun berkata, "Untung kau masih ada hati nurani, Yang Yiyun," ucap Neng Lingling. Lantas Yang Yun pun bergumam di dalam hatinya, "Maafkan aku, Neng Lingling. Aku tahu perasaanmu, tapi masih ada hal yang lebih penting untuk aku lakukan," ucap Yang Yiyun di dalam hatinya.
Scene pun berganti ke tempat villa Yang Yiyun yang telah diberikan oleh Paman Liu. Lantas kita pun diperlihatkan dengan Yang Yiyun yang sudah memasuki villa tersebut. Yang Yiyun pun berpikir di dalam hatinya bahwa tempat yang sekarang dia tempati sangatlah luas, berbeda jauh dengan rumah yang dulunya dia tempati. Yang Yiyun pun memikirkan keadaan si Musang, entah bertahan atau tidak di tempat yang seperti ini. Bahkan Yang Yiyun pun mengagumi villa pemberian Paman Liu tersebut karena di sana terdapat kekuatan spiritual meskipun hanya sedikit. Namun tiba-tiba Yang Yiyun dikejutkan dengan sesuatu yang bersuara cit cit cit. Iya, itu adalah si Gemoy Musang yang menghampiri Yang Yiyun dengan begitu gesitnya. Lantas si Gemoy Musang itu pun memeluk Yang Yiyun karena sudah lama tidak menemui Yang Yiyun. Dia pun begitu kangen. Musang baik, ucap Yang Yiyun yang rindu dengan peliharaannya tersebut. Poci alam semesta, keluarlah. Yang Yiyun pun mengeluarkan buah beri dari poci alam semesta miliknya. Sontak saja hal itu pun membuat si Musang menjadi ngiler. Pelan-pelan makannya, hati-hati nanti tersedak, ucap Yang Yiyun yang mengingatkan Musang tersebut. Karena Musang tersebut makannya sangatlah lahap, bagaikan orang yang tidak makan 7 hari 7 minggu. Nyam 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 nyam. Cit 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 cit. Nyam 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 nyam. Untung saja setelah mengumpulkan obat herbal di Gunung Raja Obat, aku juga mengumpulkan banyak buah-buahan. Kalau tidak tahu harus bagaimana mengurusi Raja Rakus ini. Tidak boleh membuang-buang waktu yang berharga lagi. Harus cepat-cepat berlatih. Akhirnya Yang Yiyun pun melaksanakan pelatihannya tersebut. Terlihat aura yang keluar dari dalam tubuhnya. Ternyata benar, buku kuno yang diberikan Abah Dewa kepadaku baru akan mengeluarkan efek terbagus jika berlatih dalam kesadaran. Ternyata aura-aura di dalam buku kuno sangatlah bagus. Terlihat aura hewani yang sangat luar biasa terserap ke dalam tubuh Yang Yiyun. Meskipun buku kuno bisa terwujud dengan botol alam semesta, tetapi di luar dunia tidak ada cara memahami esensi buku kuno ini. Akhirnya Yang Yiyun pun menyudahi tapanya tersebut. Aura-aura yang sangat luar biasa terkumpul di dalam tubuh Yang Yiyun. Selama 2 hari latihan, Yang Yiyun pun sudah hampir menyelesaikan teknik pull up 5 elemen. Namun masih ada jarak teknik pernapasan tingkat kedua. Untuk menanyakan teknik-tekniknya, Yang Yiyun pun harus menanyakan kepada Abah Dewa. Lantas Yang Yiyun pun bergegas pergi dari tempat pertapaannya tersebut. Dia pun membersihkan diri seraya berpikir di dalam hatinya. Meskipun sudah membuka perusahaan sendiri dan sudah mendapatkan keuntungan banyak dari pil kecantikan, tapi sangatlah susah menjadi anak yang berbakti. Aku akan menyuruh Liu Qi membantuku mencari pekerjaan biasa saja, demi membuat nenekku lebih tenang. Kalau aku tidak bekerja biasa-biasa saja, nanti nenekku berpikir bahwa aku tukang abegal. Atau mungkin tetanggaku berpikir aku tukang miara tuyul. Haha. Ucap Yang Yiyun sambil menggosok-gosok giginya. Dengan menatap layar HP-nya, Yang Yiyun pun bergumam di dalam hatinya. Semoga lamaran kerjaku bisa berhasil, ucap Yang Yiyun yang sudah kaya namun masih mencari pekerjaan. Scene pun berganti. Akhirnya Yang Yiyun pun sudah sampai di PT Zhao bagian peninggalan budaya. Sesampainya di dalam, Yang Yiyun pun disambut oleh seseorang. Apakah Anda Tuan Yang direkomendasikan oleh Tuan Liu? Ucap orang tersebut kepada Yang Yiyun. Betul, siapa kau? Ucap Yang Yiyun bertanya. Aku adalah Meyogan, manajer Departemen Personalia PT Grup Zuan bagian penelitian budaya. Dengar-dengar Direktur Liu ingin merekomendasikan Anda masuk bagian lelang peninggalan budaya. Seperti apa ijazahnya? Ucap orang tersebut kepada Yang Yiyun. Aku adalah mahasiswa terhebat di jurusan Sejarah dan Arkeologi Universitas Ibu Kota Kuno. Mengenai mengidentifikasi peninggalan budaya, aku cukup percaya diri, ucap Yang Yiyun meyakinkan personalia tersebut. Sudahlah anak muda, benar-benar mengira dirinya itu hebat, padahal masuk karena kenalan, ucap orang tersebut sambil membelakangi Yang Yiyun. Sungguh tidak sopan. Dengan sedikit marah, Yang Yiyun pun berkata, "Manajer, kau tidak boleh mengatakan hal yang seperti itu. Meskipun aku masuk ke sini karena seorang kenalan, tapi kemampuan profesiku di ibu kota kuno bisa dibilang nomor 1, ucap Yang Yiyun. Namun sang manajer itu pun malah menertawai Yang Yiyun. Nomor 1? Orang sombong dan tidak punya sopan santun sepertimu, aku sudah sering melihatnya. Semuanya hanya omong kosong. Lihatlah kau sendiri yang berpenampilan biasa. Dari mana mirip seperti orang yang belajar arkeologi? Ku dengar kalau Liu Qi ini begitu muda sudah membuat pil Yuki.
Teknologi apalah itu? Memperkerjakan kau yang hanya omong besar. Perusahaan dia pasti tidak lama lagi bangkrut. Ucap manajer tersebut sambil meledek Yang Yiyun dan temannya tersebut. Jelas saja hal itu pun membuat Yang Yiyun menjadi ngamuk dibuatnya. Dia pun menekan orang tersebut sambil menggebrak tembok. Sontak saja hal itu pun membuat si manajer menjadi sangatlah ketakutan. Terlihat mulutnya yang terbelalak dan matanya yang nonjol semua. Temboknya sampai hancur. Apa ini kekuatan manusia? Ucap dirinya di dalam hati. Sambil ketakutan manajer itu pun berkata, kau mau melakukan apa? Kau boleh saja menjelekkan aku, tapi membicarakan orang lain di belakang, berhati-hatilah kau mendapatkan akibatnya. Ucap Yang Yiyun dengan begitu gagahnya. Aku sudah bekerja begitu lama, bertemu dengan berbagai macam orang. Kau kira aku akan takut denganmu? Awalnya hanya ingin memalukannya, tidak disangka begitu kuat. Aku tumbuh sampai sekarang tidak pernah diperlakukan seperti ini. Orang seperti ini, aku suka. Aku suka, ucap orang tersebut di dalam hatinya. Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yiyun menjadi terewas-rewas. Yang Yiyun pun mundur ke belakang. Kenapa mukanya menjadi merah? Jangan-jangan orang ini adalah Gai, ucap Yang Yiyun ketakutan. Namun tiba-tiba ada seekor anjing kecil yang mengguk-guk. Guk-guk-guk. Sontak saja hal itu pun membuat mereka terewas-rewas. Siapa yang masih ingat dengan anjing ini? Anjing ini punya Neng Zhao yang begitu bahenol nerkom sehingga membuat episode ini pun berakhir. Neng Ling Ling hilang, ada penggantinya Neng Zhao yang sangat bahenol nerkom. Selanjutnya kita akan membahas kebahenolan Neng Zhao. Mimin ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.